Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menopang hidup kami. Dan pada saat ini kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memberikan izin kepada kami, telah berkenan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami bersyukur untuk pada saat ini untuk kami mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi setiap hati kami, Engkau mengurapi tempat ini, Engkau mengurapi setiap firman yang akan kami terima, dan biarlah semuanya Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu dan kehidupan kami benar-benar memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah hidup kami siap belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat sore semuanya. Ya, ini luar biasa ya. Hari ini teman-teman berangkat sejak jam 5:30 ya. Berangkat 5:30 memuji Tuhan sejak jam 8. 7:30 atau jam berapa ya? 7:30 sampai jam 1 ya. Sampai sini sebagian di mobil masih ada yang memuji dengan sampai temannya ditinggal dikunci. Mana tadi yang meninggalkan orangnya? Oh, ini yang ditinggalkan ya. Haleluya. Ya, di dalam tidur pun memuji Tuhan ya. Dengar temannya memuji Tuhan waktu tidur? Ya, saya lihat teman-teman capek dan puji Tuhan. Saya pun juga setelah mengantar, saya kembali sampai rumah tamu datang. Ya. Sampai rumah tamu datang, kami ada pelayanan dengan tamu tersebut sampai jam 2 lebih sedikit keluar. Sampai jam 3 baru rilis. Akhirnya ketemu teman-teman di BNI ya, ketemu teman-teman di BNI. Sampai sini sih, murid sekolah minggu sudah sudah di sini. Harusnya kami mandi dan lain sebagainya. Akhirnya nggak sempat. Dan puji Tuhan, akhirnya sebagian tim melanjutkan kelas sekolah minggu. Akhirnya saya putuskan, oke, kita memuji Tuhan dengan apa adanya, bukan ada apanya gitu kan. Tapi yang luar biasa ini Aka yang, aku nggak mau kalau melayani seperti ini. Wah, ini luar biasa ya. Harus dressing well ya. Itu saya acungi jempol ya. Tapi ada beberapa hal yang kadang kita itu jangan sampai terdistrak atau terganggu ketika kita melayani. Harus secara normal harus begini. Tapi kenyataannya tidak memungkinkan. Akhirnya kita tidak jadi memuliakan nama Tuhan. Makanya dalam hal ini saya juga ingin menunjukkan kepada anak-anak juga bahwa kita sudah mengupayakan, tetapi kita nggak sedang santai-santai. Tapi ketika waktunya ibadah, pelayanan ya udah ibadah. Apapun kondisinya ini. Ya, ini sedikit berkaitan juga dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu pada waktu itu murid-murid, khususnya Petrus, ya, ketika dia sedang lapar, waktu itu kan dia makan makanan yang halal saja ya. Dulu mungkin produk-produk di sana itu dulu semuanya ada label halalnya mungkin ya. Tapi ketika dia sedang lapar, ada penglihatan di mana ada kain yang diturunkan oleh Tuhan. Di situ banyak sekali hewan-hewan berkaki 4 dan sangat banyak hewan-hewan yang ada di situ adalah hewan-hewan yang sebenarnya pada waktu itu tidak boleh dimakan ya. Tidak boleh dimakan dan karena tergolong binatang najis, binatang haram dan tidak boleh dimakan. Tetapi ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Ya, di situ akhirnya dengan kelaparannya dia punya ide, oh berarti itu juga boleh. Dalam hal ini saudara-saudara, saya tidak sedang mempersiapkan teman-teman untuk ajak makan daging babi atau apa, bukan. Tapi maksudnya jika Tuhan sudah menghendaki sesuatu, kerjakanlah itu. Kadang yang saya maksud ini adalah pada waktu itu orang tidak boleh makan makanan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Tapi ketika Tuhan menghendaki untuk itu bisa dimakan, ya lakukanlah. Dalam hal ini yang saya mau bawa dalam pemikiran, kadang bagus sekali memang harus dressing well ya. Itu sangat bagus, persiapan mandi dan sebagainya itu sangat bagus. Tapi dalam kasus tertentu, jika memang kadang hal itu tidak memungkinkan, jangan justru abaikan ibadahnya dibanding persiapannya atau uniformnya. Kadang ada beberapa anak-anak waktu itu tidak mau sekolah minggu karena apa? Takut diejek temannya. Aku nggak punya baju baru, aku nggak punya celana baru, aku nggak punya sepatu baru.
Ada cukup banyak yang seperti itu. Bukan tentang utama itu bukan tentang apa yang dilihat di luar, tapi apa yang ada di dalam hati. Jadi saudara-saudara, bicara tentang apa yang ada di dalam hati, kita bersama-sama saat ini akan belajar sesuatu hal yang dipercayakan kepada orang yang kadang-kadang itu secara manusia itu dianggap tidak layak. Tetapi ketika Allah sendiri yang mempercayakan kepada orang itu, yang dipandang orang itu tidak layak, ternyata orang itu sebenarnya orang yang benar-benar dilayakkan oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Ini enggak akan kita baca semua ya. Tapi saya akan berikan judul di sini adalah dipercaya untuk mempercayakan. Sebelum kita baca firman Tuhan ini khususnya 41 sampai 43, siapa di antara teman-teman yang pernah dipercayai sesuatu? Ya, Kak Stefani, dipercaya apa? Yayasan Hasta. Kira-kira ketika dipercaya Yayasan Hasta itu mengapa kok sampai dipercayai? Nah, karena tahu bisa dan mampu. Oke. Ada yang lain yang pernah dipercaya sesuatu? Kak Diki. Kunci. Iya. Kenapa? Pas di rumah. Iya. Nggak ada yang lain apa? Oh, ya. Nah, ya, oke. Yang lain dipercaya. Kak Ferry, kamu pernah dipercaya apa? Wah, dipercaya. Kenapa? Ini yang memberi kepercayaan itu orang tuamu atau siapa? Oh, di asrama. Kenapa asrama memberikan kepercayaan kepadamu tentang perkebunan? Karena kamu bisa berubah menjadi pohon kah? Atau bunga gitu. Kenapa? Karena kamu bisa ya. Kamu bisa membedakan ini pohon dan bukan. Bukan maksudnya bisa merawat dengan baik ya. Oke, Mas Edsel, kamu pernah dipercaya apa? Main musik. Kenapa sampai ada orang mempercayaimu main musik? Karena bisa main musik ya. Mbak Rere, kamu pernah dipercayai apa? Percaya diri bukan? Kamu mungkin dosen atau mungkin lembaga, mungkin UK2 dan sebagainya mempercayakan sesuatu kamu pernah dipercayai apa? Jadi ketua retret, kenapa? Oh gitu ya, kamu nggak tahu ya? Terpaksa akhirnya ya. Oke. Ya kadang kita itu nggak tahu ya. Tapi saya yakin orang yang memberikan kepercayaan itu tahu. Oh dia saja. Dia kan aktif sekali. Dia kan pasti selalu ada pertimbangan ya. Selalu ada pertimbangan. Misalnya Kak Diki dipercaya kunci karena biar menjaga keluar masuknya barang, itu yang dipercaya Kak Diki. Terus Mas Ferry dipercaya untuk perkebunan karena wah mungkin yang paling kuat Mas Ferry ya untuk angkat-angkat air dan lain sebagainya mungkin gitu kan. Jadi saudara-saudara, ketika kita dipercaya, orang yang memberi kepercayaan itu adalah orang yang sudah meyakini bahwa wah orang ini bisa dipercaya. Dan ketika kita diberi kepercayaan, berarti kita adalah orang-orang pilihan. Saya mempercayakan studio ini tidak sembarang dipercayakan. Motor pun di sini ada PIC-nya ya. Shogun di siapa, terus Xeon di siapa, itu ada PIC-nya. Tidak semuanya dipercaya atau belum semuanya diberi kepercayaan. Dan masing-masing pemberian kepercayaannya bisa beda-beda. Saudara, kita baca dulu ayat 41 sampai 43. Dipercaya untuk mempercayakan. Kita baca bersama-sama 41 sampai 43. 1, 2, 3. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada siapa? Kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara,
kebenaran atau berita Injil ketika datang tidak langsung dipercaya semua orang langsung mendengar. Ya, Akaya bisa duduk. Ya. Di sini dikatakan bukan kepada seluruh bangsa pada waktu itu. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan ya. Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Berikutnya, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang dipilih secara khusus. Yesus memilih 12 orang. Hanya 12 orang pada waktu itu. Ke-12 orang itu adalah orang-orang yang dipilih secara khusus. Dengan berbagai kelemahan mereka, dengan berbagai kekurangan mereka. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka lah orang-orang yang tepat. Saudara, saya selalu mengatakan di antara kita tidak ada yang sempurna, bahkan saya. Tetapi ada yang unik di antara kita ini. Kita berada di tempat-tempat yang senantiasa memikirkannya menjangkau. Di sini saya yakin Tuhan punya rencana khusus juga buat teman-teman. Jumat lalu ketika PA, ya sedikit saya singgung, kenapa Titi dari Nias terus ketemu Pak Chandra ibadah di sini gitu kan. Kenapa yang dari Aceh juga menjadi relawan guru ke sini, terus Mbak Lia, dan kenapa anak-anak magang kenapa nggak dimagangkan di Jogja saja gitu ya. Karena teman-teman yang lain biasanya kan magangnya di Jogja ya. Bukan di kota Jogja, Swalayan Jogja gitu kan, di Swalayan Jogja. Tapi yang di Jogja itu kebanyakan mereka magangnya itu lebih ke pramuniaga ya Pak. Itu apa sih? Iya, pelayan toko ya. Padahal pelajarannya ini ya, komputer tapi melayani toko gitu kan. Berangkat bawa bekal, pulang ngambil bekal gitu. Oh bukan. Iya. Tapi puji Tuhan, teman-teman magang ada di sini. Dan di sini ternyata tidak hanya belajar saja, tapi mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, teman-teman di sini sudah dipilih Tuhan secara khusus. Tapi saudara-saudara bicara dipilih secara khusus atau diberi kepercayaan secara khusus dari Tuhan. Ini maksudnya ketika Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, Dia mau juga kita mempercayakan ke orang lain. Tadi kalau menyinggung di ayat-ayat sebelumnya, dari siapa ke siapa dan lanjut ke siapa. Ya. Kita akan belajar dipercaya untuk mempercayakan itu kita butuh tiga kemampuan. Bicara tentang kita diberi kepercayaan itu kita butuh berapa kemampuan? 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama, orang yang diberi kepercayaan Tuhan, dia haruslah orang yang memiliki kepekaan. Peka, ayat 11 sampai 16, kita baca ayat 11 ayat 16. Ya. 11 sampai 16. Saya akan singgung sedikit, jadi firman Tuhan ini kan bicara tentang Kornelius ya. Kornelius yang sebelumnya Kornelius yang benar-benar Kornelius yang diberikan penglihatan untuk bertemu dengan seseorang yaitu Petrus, dan Kornelius itu adalah seseorang perwira ya, seorang perwira ya, perwira Italia, dan dia adalah memang orang yang dipersiapkan untuk mendengar kabar baik ya. Ya, jadi dalam hal ini saudara-saudara, mari kita melihat dalam ayat 11 apa yang harus dilakukan oleh Petrus dalam mengerjakan sesuatu yang diberi kepercayaan kepada Petrus tersebut. Dia yang pertama peka. Ayat 11 sampai 16 ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir."
Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, saya mengatakan ini sebuah kepekaan Petrus. Jadi ketika Petrus diberikan kepercayaan, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil, Petrus pribadi yang menunjukkan kepekaannya. Karena di sini saudara, ketika itu Petrus dalam kondisi lelah, lapar ya. Dan ketika dia lapar, dia mendapatkan penglihatannya tentang makanan. Saudara, yang paling penting di sini bukan tentang makanannya. Bukan tentang oh ini jadi boleh dan ini sudah ini yang dulu tidak boleh menjadi boleh. Bukan itu. Tapi kepekaan Petrus ini teruji, ternyata Petrus mampu melihat apa yang dibalik dari penglihatan itu. Jadi bukan tentang makanan yang sebelumnya makanan yang belumnya haram akhirnya menjadi halal, bukan tentang itu. Tetapi tentang keberadaannya, di mana dia dipersiapkan untuk datang di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk didatangi. Karena orang Yahudi kan tidak boleh datang ke tempat atau bertamu ke tempat orang non-Yahudi pada waktu itu. Jadi kadang orang Yahudi kan merasa atau mendapat pemahaman bahwa dia adalah orang yang halal atau orang yang kudus. Dan tidak boleh datang ke tempat orang yang tidak kudus. Atau orang yang dikatakan tidak tahir. Jadi Petrus peka bahwa ini tidak sekedar tentang makanan. Tapi ini tentang perjalanan saya harus menolong, saya harus memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan, khususnya bangsa yang dianggap tidak tahir. Jadi saudara-saudara, kepekaan itu penting. Ketika kita dipercaya Tuhan, Tuhan itu mencari orang yang peka. Saudara-saudara, peka itu perlu dilatih. Saudara, menurut teman-teman, untuk untuk menjadi orang yang peka, itu kira-kira yang diperlukan apa saja? Misalnya contoh sederhana, ada suara kalau saya misalnya peka suara kendaraan mobil itu kok ada suara yang aneh gitu. Ini kok aneh ya suaranya. Saya sering kali gitu, ini dari mana tuh, roda depan atau belakang? Karena setiap hari saya menggunakan mobil itu, jadi saya tahu mobil sehat bagaimana, tidak sehat bagaimana. Itu harus butuh fokus. Ya. Fokus. Ada juga kepekaan itu membutuhkan yang namanya ketenangan. Ketenangan membedakan mana yang tidak biasa. Tidak biasa ini kok begini ya? Oh begitu ya. Dalam hal ini saudara-saudara bicara tentang kepekaan, Anda perlu melatih dengan membaca firman Tuhan. Itu melatih kepekaan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Dan saya yakin kok, ketika Anda berbicara atau ketika Anda mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya, ada insight. Pernah nggak kalian merasa ketika kalian belajar menemukan, oh iya ya, maksudnya ini toh. Oh iya ya, pernah nggak kalian ngalami seperti itu? Ketika baca begitu, sebelumnya pengertian yang umum, tapi ketika membaca, oh maksudnya ini toh. Oh, pernah ya seperti itu ya? Iya, akhirnya hal itu bisa terjadi itu akhirnya kalian paham itu karena yaitu kalian telah melatih yang namanya kepekaan. Kepekaan itu butuh ketenangan. Salah satu teman-teman tadi kan memuji nama Tuhan. Saya tidak ngomong amin. Memuji nama Tuhan di Bukit Doa. Kira-kira teman-teman yang berdoa di sana itu untuk apa? Ya untuk berdoa ya pasti. Berdoa ya. Ya untuk mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan, kan mencari sesuatu banyak. Dan berikutnya kalian tadi memuji nama Tuhan kan nggak boleh terlalu dekat tempat doa kan? Kenapa? Supaya nggak bising, nggak ganggu yang lain, nggak ganggu orang lain untuk mencoba peka dengan suara Tuhan. Jadi kepekaan itu butuh ketenangan. Ketenangan itu supaya Anda bisa fokus. Ya.
Ketenangan itu ketika Anda membaca firman Tuhan, merenungkan. Kalian merenungkan pasti dengan sikap tenang ya, merenung ya. Yang paling mudah untuk merenung itu di mana? Di toilet ya. Itu mudah untuk merenung ya. Coba belajarnya di toilet gitu ya. Atau maksudnya belajar bukan terus di toilet terus, enggak, maksudnya mempelajari sikap Anda di toilet itu bagaimana. Jadi ketika di luar sana Anda bisa menjadi pribadi yang peka itu dapat merenungkan. Ya. Iya. Supported by toilet bukan. Jadi saudara-saudara, ayo kita latih kepekaan kita. Karena ketika Tuhan mau beri kepercayaan kepada kita, kita harus peka. Kapan harus bertindak, kapan harus melakukan sesuatu, ini tentang apa dan lain sebagainya. Saudara, salah satu kepekaan yang Tuhan berikan kepada saya bicara dalam hari-hari ini saja ya, yang nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh. Salah satunya adalah keputusan untuk ayo teman-teman ke Lombok, gitu kan. Ini kepekaan. Ya, kenapa? Karena yang saya lihat adalah yang pertama, Tuhan izinkan kami naik kapal sebelumnya dan kami sudah mensurvei bahwa tiket kapal itu murah ya, dan nyaman. Itu yang pertama. Berikutnya, teman-teman di awal bulan Agustus itu akan ada pelatihan lanjutan kan, sebelumnya pelatihan yang sebelumnya itu Al-Haq, terus berikutnya ini sebagian ikut pelatihan life skill ya saat ini yang di Impact Center. Nah, terus yang bulan Agustus nanti adalah pemuritan Kairos dan lain sebagainya, itu ada di situ, termasuk teachers training ada di situ. Nah, dalam hal itu bagaimana caranya merealisasikan pengajaran dari teori menjadi sebuah praktek. Makanya setelah 10 hari pengajaran, setelah itu teman-teman akan dibawa ke Lombok untuk apa? Untuk mission trip, termasuk mengajar ya, praktek mengajar di tempat terluar ya. Entah 1 jam atau 2 jam saja, tapi akan ada praktek. Ini waktu saya merenung, oh iya ya, kenapa Tuhan izinkan kami ada di Lombok dulu dan sebagainya. Karena jadi perjalanan kami di Lombok ini adalah perjalanan mujizat, teman-teman. Saya mau sampaikan. Yang pertama mujizatnya adalah kami sepakati, oke, tetap akhirnya ke Lombok gitu kan. Walaupun waktu itu kami mencari, ya tadi sudah ceritakan, mencari tiket yang kapal yang kami harapkan. Tapi ternyata tidak ada. Saat itu nggak ada, tapi kami tetap berangkat. Tapi ketika tetap berangkat, walaupun kami bermalam di Wonogiri dulu, dan saat itu juga kami mendapatkan kabar besok ada kapal. Nah, itu sukacita, kami naik kapal. Nah, saat naik kapal, padahal sebenarnya uang kami ya untuk liburan sebenarnya nggak cukup untuk liburan di atas dana kami untuk liburan waktu itu hanya 2,5 juta lah istilah itu kan. Itu sudah berempat sudah. Pokoknya dicukup-cukupkan 2,5 berempat gitu kan. Ternyata tiketnya karena saya harus minta tolong orang lain kan memberikan tambahan fee. Terus berikutnya nggak naik kereta, karena naik kereta itu kan jauh lebih murah, akhirnya harus bawa mobil. Oh, ini dananya cukup banyak membengkaknya. Puji Tuhan, saya mendapatkan berkat itu ada 2. Yang pertama berkat dari orang yang waktu itu saya talangin dulu, ceritanya begitu, saya talangin dulu, ya dibayarin dulu gitu kan. Terus pas kami berangkat, uang itu terkirim. Pas hari itu juga. Terus berikutnya ada dana berikutnya adalah di mana yang dikirim seharusnya dengan nominal per dolarnya itu 15.000. Sekarang 16-an ya. Jadi ada 1.000 kali sekian. Wah, ini jadi bisa tambah modal ini. Jadi puji Tuhan akhirnya tercover kebutuhan kami selama perjalanan berangkat dan pulangnya. Dan puji Tuhan pulangnya itu mendapatkan kapal yang kami harapkan ya. 6 lantai kapalnya itu. Dari bawah sampai kami di dek paling atas ya, lantai nomor 6, lantai 6 kami tinggalnya. Jadi paling dekat dengan sport centernya, yaitu naik satu lagi itu sudah fasilitas semacam untuk jogging track dan tempat karaoke dan tempat fitness ada di situ. Jadi di situ saya melihat betapa luar biasanya Tuhan berkarya. Dari situ saya juga melihat, diingatkan bahwa kan di sana akan ada persiapan sekolah di sana kan.
Di situ akhirnya oh ya, ada kepekaan ketika banyak berdoa, yaitu yuk bawa teman-teman untuk ke sana. Tapi saya bilang teman-teman, karena Tuhan tidak mengatakan bahwa teman-teman aku akan biayai segini, nggak ada berita itu soalnya. Makanya saya bilang temannya, kalau kalian mau, kalian tiket kapal sendiri ya, gitu kan? Karena nggak ada konfirmasi dengan saya tiketingnya untuk ke sana saja. Jadi di sini untuk menolong teman-teman juga meyakini bahwa Tuhan bekerja, dan puji Tuhan saat ini teman-teman mulai istilahnya ngamen ya, tapi sebenarnya ngamen ini bukan untuk ke Lombok ya, ini tujuan ngamennya saat ini bukan untuk ke Lombok Pak Jo. Dari ke ngamen ini tujuannya untuk ke Malaysia. Ngamen ini ngumpul dana itu untuk ke Malaysia. Ke Malaysia untuk apa? Untuk penggalangan dana untuk alat musik kita, untuk PKB ini ya. Jadi teman-teman akan mengamen untuk perjalanan ke Malaysia. Nanti terbang dari Jakarta kan cukup murah. Tiket di hari tertentu itu hanya 500.000 ya, Jakarta sampai Sabah itu 500.000, PP hanya sekitar 1 juta. Tapi ini harga tiket sedang agak naik karena dolar begitu tinggi. Tapi kita meyakini lah bahwa tetap akan ada dapat harga yang cukup murah. Tapi kita akan terus mengupayakan itu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, ketika kita dipercaya, mari kita melatih kepekaan kita. Melatih kepekaan kita. Pernah teman-teman mencoba melatih kepekaan sesuatu, membedakan sesuatu, pernah nggak? Contohnya yuk, kita cari contohnya yuk. Membedakan apa? Ya. Suara aneh, suara apa misalnya? Ternyata burung, dipikir kuntilanak. Oh, ternyata burung. Ya, oke. Ya, oke, yang lain. Pernah membedain apa? Rasa makanan, peka. Ya, oke, bisa. Ini cilok buatan Pak Agi atau bukan gitu ya. Ada lain membedakan apa? Suara burung sama dipikir ya. Suara kuntilanaknya seperti apa? Anak-anak kok. Ya paling es krim gitu kan. Ya, setiap kita pasti pernah membedakan ya, ini apa dan sebagainya. Yang pertama tadi kepekaan. Yang kedua teman-teman, belajar dipercaya untuk mempercayakan kepada orang lain butuh ketaatan. Tidak cukup kita peka, oh Tuhan mau aku begini, Tuhan mau begitu. Eksekusi atau action itu penting. Taat. Apa yang dilakukan Petrus saat dia mendengar atau melihat penglihatan tadi, dan Petrus memahami bahwa ini bukan sekedar tentang makanan, tapi tentang saya pasti didorong atau saya diberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang seharusnya atau yang dianggap tidak layak untuk didatangi. Kedua adalah ketaatan. Yuk 23-24. Kita baca 23-24. Cornelius dan menantikan mereka, dan dia telah memerintahkan sahabat-sahabatnya. Ya, ini kan Cornelius meminta tolong tim untuk menemui atau memanggil Petrus ya. Dan di sini Petrus mendengar itu, dia menerima orang suruhan tadi, masuk mendengarkan, kamu mau apa? Maksudmu apa? Terus ketika sudah dijelaskan, dipersilakan bermalam karena sudah sore. Tapi ketaatan berikutnya adalah dia memerintahkan orang dari Yope tadi masuk ke dalam dan mendengarkan, dan berikutnya besok eksekusi. Ada ketaatan. Saudara, ketaatan itu penting. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, itu harus kita kerjakan. Tidak perlu menunggu lama. Saat itu ketika dia sudah mendengarkan, esoknya dia berangkat. Malamnya memang tidak bisa berangkat langsung malam itu. Seperti saya malamnya tidak bisa berangkat ke Lombok langsung karena memang tidak ada kendaraan untuk berangkat. Demikian juga pada saat
Petrus menerima penjelasan dari orang-orang Yope tadi, bukan malam itu berangkat tapi besok. Tapi di sini yang bisa kita pelajari adalah kesiapan ketaatan atau sikapnya dalam mentaati kebenaran itu ditunjukkan bahwa iya, aku pasti berangkat. Padahal sebenarnya Petrus pasti paham bahwa ini tidak mungkin aku bisa datang ke rumah orang yang dianggap tidak tahir. Tapi ketika dia sudah jelas tadi peka tadi mendapat satu penglihatan yang makanan yang sebelumnya tidak halal dan menjadi halal, berarti dalam hal ini Tuhan telah membukakan semua hal dan akhirnya apa? Petrus berangkat. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Oke, 23b maaf. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara-saudara dari Yope menyertai dia. Saudara, ketaatan ditunjukkan oleh Petrus ketika dia orang yang menunjukkan sebagai pribadi yang peka. Saudara, saat ini berapa sering kita mendengarkan firman Tuhan khususnya untuk membagi kabar baik? Kira-kira berapa sering? Teman-teman ketika di sini kira-kira kalau bicara tentang mendengarkan PA, firman Tuhan atau doa pagi, itu berapa sering yang menyinggung tentang berbagi kabar baik? Kira-kira berapa sering? Dari misalnya dari hitungan 100% kira-kira berapa persen? 90-an ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita taat? Dari 90% yang kita dengar isinya, ayo berangkat, ayo berangkat, ayo berangkat, ayo ke sana. Sudahkah kita taat? Ayo teman-teman, kita taat. Jangan hanya berhenti di peka. Peka, oh ya Tuhan, oh ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang Jawa itu nggih-nggih rak kepanggih. Rapopo, oh ya. Ojo neko-neko gitu kan. Sudah bisa. Ora popo, ojo neko-neko ya. Saudara, saya dalam hal ini banyak belajar dari anak-anak juga ya, khususnya anak-anak kami ya. Justru dia itu sekarang lebih militan dari kami. Cari orang. Yang penting ada makanan ya kak ya. Terus cerita kabar baik gitu kan. Cari teman lagi ke sana. Sampai minta nomor telepon ya. Iya. Padahal nggak punya nomor telepon, yang penting minta dulu gitu. Iya. Ya, kami memang selalu sengaja untuk ini ya, mempraktekkan di depan anak-anak juga bahwa ini yang harus dilakukan. Dan rupanya itu membuat dia paham bagaimana dia harus melakukan. Bahkan anak-anak ini paham bagaimana harus kapan melakukan kontekstualisasi. Dengan siapa bahasanya berubah. Siapa bahasanya berubah. Kalau dengan orang pada umumnya itu bicara tentang Yesus, tapi bicara dengan orang lain itu bisa tiba-tiba Isa dan lain sebagainya. Itu bisa sweet gitu kan. Nah, bersyukur ada ketaatan. Ayo teman-teman, kita menjadi pribadi yang taat. Dalam bulan-bulan depan kami mulai menyiapkan sungguh-sungguh untuk ada tim penjangkau kampus ya. Sebelumnya wacana dan ada eksekusi, lupa wacana, eksekusi, dan saat ini akan ada tim nanti yang benar-benar disiapkan untuk menjadi penjangkau kampus. Teman-teman di sini kan anak-anak kampus khususnya UNES. Yuk kita benar-benar efektif untuk menjangkau ya, mewartakan kabar baik kepada mereka. Tidak hanya dibutuhkan kepekaan, tapi butuh ketaatan. Ketaatannya berangkat, ada effort, pagi-pagi berangkat. Kalau Petrus tadi ketaatannya tidak bicara tentang masalah kedagingan saja. Tadi kan bicara karena dia kan lapar, terus ada itu. Tidak tentang itunya, tapi sebenarnya di balik itu jiwanya. Ya seperti tadi pagi saya sampaikan, teman-teman saya diingatkan malah justru dari Mbak Rere ya kemarin itu, kalau kita datang jangan karena uang kemarin atau tadi ya kalau ya tentang uangnya itu kemarin ya, tapi saya juga dari situ saya pun diberkati. Oh iya ya, nggak boleh kita datang ke sana seperti nodong Tuhan.
Tuhan, uang. Gitu kan, kayak gitu. Kasih nggak gitu. Tapi datanglah ke sana untuk berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan bawa pergumulanmu itu dalam doa. Kalau kalian bergumul untuk datang ke Lombok, ya gumulilah itu, puji-pujian di situ. Ya puji Tuhan hari ini ya bisa 500-an ya, dekatnya luar biasa. Ya seminggu sekali lumayan lah, gitu kan. Ya kita lakukan bagian kita ya, seminggu sekali. Tapi di hari-hari yang lain ada usaha dana yang lain. Baik kita akan jual susu kambing, terus ayam kate, bukan itu ayamnya orang lain. bukan ya. Oh jangan. Iya pokoknya yang bisa kita kerjakan, dan doakan minggu depan Pak tukang sudah datang untuk kita buat kantin di depan situ, supaya ini juga bisa menjadi usaha dana berikutnya. Karena kita saat ini benar-benar bersama menggumuli alat musik yang lengkap. Karena lama-lama sudah waktunya menurut saya PKB ini tidak bergantung dalam tanda kutip ke iota, gitu ya. Sudah waktunya PKB ini memikirkan apa yang diperlukan. Bahkan perlahan ini alat-alat ini mungkin sebagian akan bergeser, nanti alat-alat masih bisa dipakai nggak Pak Jo? Alat-alat PPCC itu untuk apa jenenge? Mixer ya. Itu mixer atau blender Pak? Oh, mixer. Iya, itu mulai digeser supaya kita meyakini bahwa ini kita jalan bersama Tuhan dan pasti Tuhan akan mencukupkan. Begitu. Ya, ketaatan. Peka, taat. Yang terakhir saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita follow up. Iya. Seringkali kita melakukan dengan taat, tapi kadang kita nggak mengulanginya, nggak memfollow up. Ayat 48, wah ini keren sekali nih yang dilakukan oleh Petrus. Ketika dia sudah peka, dia taat, dan dia, ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika Petrus diminta untuk tinggal, dia mau di situ. Kenapa? Untuk memfollow up. Saya sudah menjelaskan pada waktu itu tentang kebenaran dan dibaptiskan, dan itu kan seperti bayi yang baru dilahirkan dan harus dirawat dulu. Ya. Kalau Jumat lalu kita bicara tentang Barnabas itu yang merawat Paulus berapa tahun? 1 tahun. Ya. Barnabas nama aslinya siapa? Ucup. Iya, Yusuf ya. Barnabas akhirnya memfollow up dengan merawat Paulus selama 1 tahun, merawat iman kerohaniannya. Ini penting saudara-saudara. Ketika kita mewartakan, kita peka mewartakan kabar baik dan di follow up. Beberapa kali saudara-saudara, ketika saya di Lombok, saya selalu berusaha memfollow up orang-orang yang pernah saya layani. Ya. Ketika dulu awal-awal waktu saya antar mobil, saya ada Diki juga ya waktu itu, ada Diki di sana. Ada satu orang yang pertama ada anak-anak yang saya pernah cerita mungkin ya, anak-anak dulu atau mas-mas itu ya, anak-anak dulu. Wah kalau di Lombok, di Mandalika itu cukup risih kalau di tempat wisata, khususnya wisata yang ramai. Cukup risih. Risihnya apa? Banyak anak-anak menawarkan jajanan itu pokoknya harus dibeli. Dan itu dengan bahasa-bahasa yang memilukan. Wah, aku belum makan. Sengaja memang ya supaya dibeli. Tapi itu nggak membuat orang nyaman, karena yang menawarkan itu bisa 20 orang, bisa berapa orang ngumpul. Apalagi kalau dibeli satu, yang lain harus dibeli. Wah, kalau nggak ngumpul. Lah waktu itu saya sebelumnya sudah dapat mendengarkan berita itu. Ya, singkat cerita, ada banyak anak yang ngumpul. Akhirnya saya memilih, daripada saya usir mereka, saya minta dia, aku akan beli gelang, tapi kalian duduk semua. Jadi ada belasan anak ya duduk, dan saya singkat cerita saya wartakan kabar baik. Terus berikutnya ada orang tua datang. Itu saya pikir mau marah ya, tapi ternyata orang tua itu bersyukur, mengucapkan terima kasih. Intinya anak-anak diajari, anak-anak tidak dimarahi. Biasanya itu kalau wisatawan yang lain itu membentak, menghardik dan sebagainya. Tapi Bapak kok mau mengumpulkan mereka, menceritakan mereka ya. Dengan ibu itu saya malah ceritakan,
apa yang saya ceritakan ke anak, saya ceritakan ke ibu itu tadi. Dan puji Tuhan ada penerimaan waktu itu. Jadi ada belasan anak-anak dan seorang ibu yang menjadi percaya waktu itu. Terus berikutnya belum berhenti di situ. Saya saya naik lagi ke tengah laut lagi. Ada seorang bapak-bapak ya. Waktu itu masih pemuda ya. Karena usianya masih di bawah saya, tapi dia sudah berkeluarga. Singkat cerita juga akhirnya saya bilang kepada dia, aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya berita yang baik buat kamu. Dan dia mau dengar, dan saat ini dan waktu itu dia menjadi percaya. Dan saya memang delegasikan kepada tim di sana, rupanya tidak terfollow up dengan baik. Akhirnya setiap kali saya datang, saya memfollow up untuk datang, mengunjungi dan sebagainya. Saudara, follow up itu penting sekali. Dan berikutnya kemarin itu istri itu, Semir itu bukan sekedar untuk membuat menjadi terong gitu kan, karena saya minta ungu gitu kan, enggak ya. Tapi ya, merayakan panen ya, karena di sana kan nggak dapat terong ya, terongnya di sini toh. Bukan tentang terongnya teman-teman ya. Besok bisa lihat ya. Sekarang nggak kita lihat, besok ya yang. Tapi karena kami memfollow up orang yang kami layani. Karena orang itu dulu adalah orang yang justru yang dipakai Tuhan untuk menolong kami dulu. Saya datang ke kota itu gara-gara saya pesan Google hotel, dan saya pesawat saya itu udah malam ya, jam 9 atau berapa itu sampai di Lombok. Saya berhenti makan dulu di Lombok, di Mataram, terus saya lanjut ke Lombok Utara. Lombok Utara itu menggunakan Google Map sehingga akhirnya Google Map, hotel Anda di sebelah kiri, gitu kan. Hutan, nggak ada hotel. Ini yang keliru sinyalnya atau apanya? Benar-benar di hutan. Saya mundur cari villa, ada villa terdekat, ditotok-totok, nggak ada orang yang buka. Mungkin jam 1 pagi kok. Mungkin dipikir perampok atau apa. Waduh, nggak ada buka ini. Udah, kita maju lagi, Singkat cerita ketemulah hotel itu. Ya, ketika hotel itu esok harinya kami ngobrol dengan saya pikir dulu itu penjaga, tapi ternyata itu pemilik hotel itu. Dan saya ngomong saya mau ke daerah atas, tapi saya kan mobil nggak bisa naik, saya butuh motor. Akhirnya dia meminjamkan motor, 3 motor nggak tanggung-tanggung. Wah, itu kalau saya jahat itu motornya saya bawa lari ya. Tapi saya lihat orang itu kok mempercayakan kepada kami dan silakan. Akhirnya kami pakai. Nah, singkat cerita udah kami mengembalikan motor dan akhirnya kenal dengan pemilik hotel tersebut ya di Lombok Utara. Terus ketika saya pulang, singkat cerita dia menghubungi saya karena saya bagi nomor kan. Intinya untuk mendoakan dan sebagainya ya, mendoakan ada pergumulan ya. Terus suatu saat ketika dia harus diusir keluarganya karena akhirnya hotel itu direbut oleh keluarga tirinya atau apa begitu. Jadi sehingga dia itu tidak punya apa-apa. Dia harus pergi dari rumah itu tanpa membawa apa-apa. Ya, kayak diusir seperti itu ya. Dan dia benar-benar kesulitan. Dan waktu itu Rani kan sedang vibe-nya spray ya. Saya bilang, Ibu kalau berkenan untuk ikut menjadi reseller dari spray, bisa hubungi adik kami. Akhirnya saya kasih nomor telepon dan singkat cerita dia berkomunikasi dan memulai penjualan itu. Dan saat penjualan puji Tuhan ada kesempatan untuk berbagi kabar baik dan singkat cerita dia menjadi percaya dan tidak berhenti di situ. Ternyata hasil dari spray itu kan tidak cukup untuk kan menjadi hutangnya cukup banyak ya, karena penghasilannya yang dari hotel itu sudah dia tidak bisa mengelola lagi, padahal uang untuk mengembangkan atau untuk memperluas hotelnya itu menggunakan namanya. Jadi dia harus menutup itu dan dia panik ya waktu itu. Terus yuk kita berdoa lagi dan singkat cerita saya ingat bahwa dia itu pernah punya salon nih. Memang di hotel itu ada salonnya ya. Dan singkat cerita kami putuskan untuk membuka salon buat orang tersebut. Dan puji Tuhan waktu kami buka salon di sana itu sewa ruko itu harganya itu tidak semestinya. Harganya itu sangat murah sekali sehingga modal yang ada itu bisa untuk sewa
dan bisa untuk beli alat-alat. Dan saat ini sampai sekarang sejak 2020 atau ya 2020 ya, salon itu mulai ada hingga sampai sekarang. Dan akhirnya ketika saya ke sana itu saya ya facial ya apa dan sebagainya. Tapi saya tetap bayar ya walaupun mereka dia nggak mau dibayar, tapi ini kami selalu berprinsip kalau ini bisnis, kalau dia usaha ya saya berikan, harus dibayar gitu kan. Dan jadi teman-teman ketika kami datang ini bukan hanya datang untuk hahaha senang-senang enggak, tapi untuk memfollow up. Jadi teman-teman ketika kita diberi mandat Tuhan, diberi kepercayaan, mari kita peka, mari kita taat dan memfollow up-nya. Finishing nah, ya finishing task, tapi finishing well. Finishing well. Menyelesaikan dengan baik. Ya. Menyelesaikan dengan baik. Itu penting saudara-saudara. Jadi mari teman-teman, apa yang menjadi bagian kita pada saat ini, ayo kita taat. Semakin peka apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan berikutnya, mari kita semakin taat apa yang seharusnya kita lakukan. Dan berikutnya, mari kita selesaikan dalam ketaatan kita, ya, memfollow up apa yang sudah Tuhan percayakan. Mari kita follow up. Orang-orang yang sudah mendengar kabar baik, yuk kita follow up. Anak-anak yang sudah kita layani, yuk kita follow up. Kita layani orang tua mereka, kunjungi orang tua mereka. Ya, teman-teman kampus kita yang sudah kita layani, ayo kita follow up. Yuk, mari kita lakukan bagian kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau yang telah hadir di tengah kami dan memberkati. Dan Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa Engkau memberikan sesuatu yang besar kepada kami, memberikan mandat kepada kami, mandat untuk membawa kabar baik kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan kepada kami, dan Tuhan layakkan kami untuk kami dapat mempercayakan ke orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkat-Mu melimpah tercurah atas kami. Kami bersyukur Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.